Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin faidin. Tentunya kami dari keluarga besar Polres Jepara memohon maaf apabila di dalam pelayanan kepolisian yang kami berikan kepada masyarakat selama ini masih ada kesalahan, kekhilafan yang dilakukan oleh keluarga besar kami. Harapannya ke depan kami akan menjadi lebih baik, dan kami tentunya berdoa berharap kepada seluruh warga masyarakat di momen Ramadan ini bisa merayakan, bisa bercengkrama dengan keluarga, bersilaturahmi, dan mari kita sama-sama berkarya membangun Jepara menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di sini saya Dinda Kirana yang memandu acara dalam rangka menjelang Idul Fitri bersama Polres Jepara yang berada di sudut timur SCJ Kabupaten Jepara. Di sini sudah tersedia posko yang sangat keren untuk dilakukan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Jepara. Dan di sini kami juga didampingi oleh Wakapolres Kabupaten Jepara, Bapak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Dinda. Ya, selamat sore. Bisa disampaikan Pak Indra, mungkin banyak sekali persiapan dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri ini dari Polres Jepara, Pak Indra. Baiklah, sore hari ini seperti apa yang disampaikan Mbak Dinda, sore hari ini Bapak Kapolres akan melaksanakan podcast tepatnya di pos sinergitas yang ada di Polres Jepara yang berada di SCJ di alun-alun. Kemudian untuk kesiapan menjelang Idul Fitri, tepatnya mungkin kita akan melaksanakan pengamanan malam takbiran. Kita akan kerahkan personil. Tadi kita juga baru saja melaksanakan rapat intersektoral kesiapan pengamanan malam takbiran yang nanti dipusatkan di alun-alun yang di sekitar SCJ ini. Mungkin ada harapan-harapan dari Bapak Indra selaku Wakapolres Kabupaten Jepara untuk masyarakat Jepara, Pak? Nah, tentunya sebanyak kita lihat aktivitas masyarakat sudah mulai meningkat. Banyak kendaraan dari luar kota sudah mulai masuk kota Jepara. Tentunya kami dari kepolisian menghimbau bagi pada pemudik, pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, tetap fokus di perjalanan dan tetap jaga keselamatan. Demikian. Baik Pak Indra, terima kasih. Dan pemirsa, marilah kita saksikan podcast bersama Bapak Kapolres Jepara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik Pak Kapolres, Bapak Wahyu, terima kasih. Di sini situasinya menjelang Lebaran ya Pak ya, di alun-alun Jepara atau tepatnya di sebelah timur SCJ, di pos pelayanan Polres Jepara. Ini keren dan luar biasa posnya. Dan tentunya dalam menjelang Idul Fitri ini banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres dan juga segenap Polres Jepara. Seperti apa Bapak? Ya, jadi Mbak, perlu kami informasikan, jadi semenjak awal Ramadan kemarin kita sudah memulai dengan operasi pekat dan operasi keselamatan. Operasi pekat itu untuk mendidik masyarakat kita agar bersama-sama kita memerangi penyakit masyarakat, miras, narkoba,
ya berbagai hal yang terkait dengan penyakit masyarakat itu kita tekan supaya masyarakat dapat beribadah di saat Lebaran itu dengan baik. Kemudian selain itu juga ada operasi keselamatan lalu lintas. Itu kita laksanakan dalam rangka mendidik masyarakat kita terkait dengan berlalu lintas supaya tertib, aman, lancar. Karena biasanya lalu lintas itu, kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas, sehingga kita tentunya mengharapkan masyarakat bisa menaati semua aturan supaya tidak terjadi suatu pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Itu awalnya kita di bulan Ramadan awal sampai pertengahan kemarin, Mbak. Ya. Baik, Bapak Kapolres. Dan kita melihat Bapak di sini ada sepertinya kerumunan yang sangat padat bagi-bagi takjil begitu. Apakah ini juga salah satu menjadi program dari Polres Jepara untuk menjelang Idul Fitri atau menjelang perayaan yang luar biasa ini, Bapak? Betul. Jadi memang ini merupakan salah satu kegiatan sosial kita pada saat Ramadan ini, dan ini tidak hanya dilaksanakan ini aja. Kemarin beberapa kali baik Polres kita juga melaksanakan pembagian takjil kepada warga masyarakat khususnya pengguna jalan. Kemudian di polsek-polsek, semua polsek 16 polsek kita punya semuanya juga melaksanakan, tentunya menggandeng komunitas-komunitas setempat. Bahkan kemarin kita juga bersama dengan komunitas mobil tua, ya, kita melaksanakan pembinaan komunitas, kemudian juga kita bersama-sama membagikan takjil kepada warga masyarakat di sekitar kita. Coba. Alhamdulillah, semoga menjadi keberkahan tersendiri untuk Polres Jepara dan juga untuk Bapak Kapolres. Dan satu hal yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Jepara ini, Bapak, tentang malam takbiran, malam Idul Fitri. Ini tentunya nanti akan euforia akan menjadi sorotan dari masyarakat tersendiri. Bahkan pawai-pawai akbar juga di sana sini akan dilaksanakan. Seperti apa himbauan dari Bapak Kapolres untuk supaya masyarakat Jepara itu tetap kondusif, tetap nyaman, tetap aman dengan menyambut Idul Fitri di malam takbiran nanti, Bapak? Ya, Mbak, saya sampaikan sebelum takbiran kita seminggu yang lalu kita sudah mulai namanya operasi ketupat candi. Ketupat candi, operasi ketupat ini kita mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 ya. Itu diantaranya kita mendirikan pos yang kita lihat di belakang ini. Kemudian ada pos SAR Bandengan di Pantai Bandengan, itu untuk melayani masyarakat yang wisatawan. Kemudian juga ada pos pelabuhan itu untuk melayani masyarakat yang menyeberang ke Karimun. Kemudian juga ada strong point itu artinya pos-pos yang kita dirikan di Pasar Tumpah, di daerah Pecangaan, daerah Kalinyamatan, daerah Walahan, itu kita dirikan pos strong point. Itu juga anggota nanti hadir di sana. Ada 16 pos strong point ya, terpencar dari Walahan sampai dengan Keling. Itu semuanya kita dirikan. Kemudian di malam takbir nanti kita juga, atau besok kita sudah mau takbiran, itu kita atur dengan ada rekayasa lalu lintas. Tentunya kita sesuai dengan surat edaran Bupati juga, kemudian juga ada edaran Kemenak bahwasanya takbiran dilaksanakan secara tertib, ya, memperhatikan faktor keselamatan, sehingga kita tentunya menghimbau kepada masyarakat supaya sebaiknya atau disarankan takbiran di dalam masjid. Tapi apabila ingin melaksanakan takbir keliling, tolong perhatikan keselamatan lalu lintas. Di antaranya tidak menggunakan mobil dengan bak yang terbuka, karena dengan mobil yang bak terbuka itu akan membahayakan keselamatan jiwa para penumpang yang bak terbuka. Kemudian kita juga mengharapkan tidak menggunakan sound system yang besar, dan bahkan ketika sound system besar itu bukan takbiran yang dikumandangkan, tapi kadang-kadang sering terjadi malah dangdutan. Nah, jadi dengan mobil bak terbuka dangdutan. Nah, ini tentunya kita harapkan. Kemudian kita himbau supaya takbir keliling itu cukup di wilayah masing-masing saja, mungkin di kecamatan masing-masing, ya, bersama dengan warga setempat. Sudah tidak jauh-jauh dengan sistem besar, nanti akan menimbulkan kemacetan ataupun kerawanan lalu lintas tadi. Sudah di bak terbuka mungkin bisa terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang tidak kita inginkan. Nah, itu kira-kira himbauan kita, Pak. Berarti malam takbiran boleh melakukan pawai takbiran di kecamatan atau di lokasi desanya masing-masing, begitu ya, Bapak ya? Betul, ya. Baik, baik, Bapak.
di sini kita juga selain menyambut Hari Raya Idul Fitri, ternyata di bulan April ini, bulan yang sangat menjadi bulan yang begitu hikmat buat masyarakat Kabupaten Jepara, bertepatan dengan hari jadi Bapak. Hari jadi Kabupaten Jepara, dan nanti pada tanggal 21 juga kita menyambut Hari Kartini. Kayaknya momen-momen penting di bulan April ini berbarengan. Seperti apa himbauan dari Bapak Kapolres tentang Idul Fitri, Hari Jadi, Hari Kartini berbarengan ini Bapak? Ya, tentunya kita warga Jepara juga harus turut memeriahkan kegiatan ini. Kemarin bersama Forkopimda saya juga sudah melaksanakan ziarah ke beberapa leluhur ya yang ada di Jepara ini. Kemudian seharusnya Hari Raya Jepara pada tanggal 10 April, tapi karena itu bertepatan dengan Idul Fitri, nanti kita undur pelaksananya bersama Pak Bupati. Nanti upacara sekitar tanggal 18. Dan insya Allah nanti Pak PJ Gubernur juga yang akan menjadi inspektur upacara. Kemudian sehari sebelumnya tanggal 17 ada laksanakan pesta lomba nanti. Ya, pesta lomba tentunya juga akan menjadi ajang kemeriahan tersendiri bagi warga masyarakat Jepara yang mengundang banyak wisatawan. Kemudian nanti juga ada rangkaian Hari Kartini dan seterusnya. Tentunya kami menghimbau masyarakat, mari kita bersukacita tapi tetap dalam koridor kewaspadaan. Kita harus memperhatikan keamanan, khususnya misalnya nanti lomban ya, karena itu juga di laut, sehingga kita harus memperhatikan misalnya kapasitas perahu ya, jangan sampai melebihi dari kapasitas. Kemudian kita juga akan menyiapkan life vest, pelampung, tapi mungkin jumlahnya tidak cukup. Saya minta dari berbagai kalangan atau berbagai elemen masyarakat juga menggunakan, karena itu penting sekali untuk keamanan, keselamatan diri sendiri. Itu. Baik Bapak. Dan tentunya Jepara ini selain hal-hal positif yang prosentasenya kita berdoa semoga lebih besar, tetapi setidaknya ada juga hal-hal yang mungkin sangat memprihatinkan, meskipun prosentasenya kita minimalisir, kita berusaha untuk meminimalisir ya Bapak. Apa sih Pak kira-kira untuk Jepara ini supaya dalam momen-momen penting di bulan April untuk menyambut Hari Raya, Hari Jadi, Hari Kartini, menyambut pesta lomba juga ini, Jepara tetap nyaman, kondusif, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kriminalitas seperti apa yang mungkin bisa Bapak himbau untuk para generasi muda terutama ini Bapak? Ya betul Pak. Yang pertama tentunya terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas, keselamatan berlalu lintas. Terus kami menghimbau, kami mengajak warga masyarakat untuk bagaimana kita berbudaya tertib berlalu lintas. Ya, kalau kita lihat kadang-kadang di wilayah-wilayah masih banyak masyarakat yang berkendaraan sepeda motor tidak menggunakan helm, kemudian berboncengan lebih dari 2 atau bahkan melawan arus. Tentunya ini akan membahayakan baik bagi dirinya sendiri tentunya juga apabila terjadi sesuatu akan menyusahkan juga untuk keluarga, masyarakat. Kemudian selain itu di momen menjelang Idul Fitri ini kita juga menghimbau kepada warga masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar, di pertokoan tentunya harus lebih meningkatkan kehati-hatian, karena kita tahu bahwasanya momen Lebaran orang juga kebutuhannya meningkat, kemudian sirkulasi uang meningkat. Kita tentunya tidak mengharapkan hal-hal sesuatu yang negatif terjadi. Meskipun Polri kita sudah mendirikan berbagai pos pengamanan hadir di berbagai lokasi, tapi juga tentunya tanpa kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk bisa wawas diri, waspada terhadap berbagai situasi, ya tentunya tidak akan berhasil. Sehingga kita mengharapkan dari elemen masyarakat untuk selalu waspada terkait juga dengan peredaran uang palsu, Mbak. Betul, kita juga sudah melakukan sosialisasi. Masyarakat juga harus hati-hati, harus dilihat berapa dan diterawang ketika melakukan transaksi, ya tentunya untuk menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Itu kira-kira Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Wahyu, sedikit evaluasi Bapak Wahyu yang sudah terjadi di Kabupaten Jepara ini, kira-kira apa Bapak yang begitu mempersulit Kabupaten Jepara? Evaluasi saja Bapak yang perlu di-up untuk masyarakat. Memang terkait juga dengan sarana prasarana umum, misalnya kejadian terakhir itu ada perampokan, itu juga ketika pengendara seorang wanita menggunakan motor sendirian, kemudian di jalan yang sepi
penerangan gelap. Nah ini tentunya kita menghimbau baik kepada perangkat desa ataupun juga stakeholder terkait untuk kita bisa memberikan alat penerangan jalan yang cukup, sehingga tentunya hal itu akan menghindarkan atau mengurangi niat dari para pelaku kejahatan supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk atau kriminalitas. Kemudian juga tentunya sarana prasarana jalanan lainnya yang kita tahu di beberapa wilayah masih kurang bagus, kita tentunya mendorong untuk stakeholder terkait bisa memperbaiki, karena itu juga beberapa kali kejadian menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi para pengendara yang melewati lokasi-lokasi tersebut. Terus kemudian ada lagi satu hal, Mbak. Tentunya kita mengharapkan mungkin stakeholder kita adalah pendukung semacam CCTV gitu ya. CCTV, itu penting sekali bagi untuk monitor situasi, mencegah terjadi suatu kejahatan. Jadi kita menghimbau kepada para pihak supaya khususnya di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat properti pribadi dilengkapi dengan CCTV. Itu penting sekali untuk bagaimana apabila nanti kita dalam upaya mencegah ataupun mengungkap terjadinya suatu kejahatan. Iya, baik. Tadi evaluasi untuk hal negatif. Sekarang evaluasi untuk prestasi Kabupaten Jepara dari Bapak Kapolres seperti apa? Ya tentunya kalau kita lihat Pemda Jepara, kita lihat sudah banyak prestasi ya yang ditorehkan selama kepemimpinan Pak Bupati, seperti Adipura, kemudian juga ada pahlawan nasional Ratu Kalinyamat, kemudian berbagai bidang lainnya. Ya tentunya kita harus mendukung hal tersebut sebagai warga masyarakat supaya tidak membiarkan pemerintah bekerja sendiri. Kita harus mendukung untuk berbagai hal, baik di lingkungan hidup, baik di kebersihan, dan berbagai bidang lainnya, penanganan stunting, kemiskinan dan seterusnya. Kita harus saling bahu-membahu, harus bekerja sama untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan tadi supaya lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah banyak prestasinya Jepara ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Dan di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, berkenan kiranya Bapak Kapolres, Bapak Wahyu untuk menyampaikan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, menyampaikan minal izin wal izin atau seperti apa himbauannya Bapak dan permohonan dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Silakan Bapak. Ya. Tentunya saya mewakili keluarga besar Polres Jepara menyambut Hari Raya Idul Fitri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan kami secara pribadi maupun organisasi tentunya mohon maaf apabila di dalam pelayanan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polres Jepara masih banyak kekurangan kekhilafan. Tentunya kami mengharapkan saran, kritik, masukan, dan kerjasama, dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa kita meningkatkan pelayanan kami supaya lebih baik lagi ke depan. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan dan kerjasama dari seluruh warga masyarakat Jepara. Itu. Baik Bapak Wahyu, terima kasih, dan kami juga segenap kru dari DK Production dan Radio Elisa mengucapkan minal izin wal izin, mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Wahyu, Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah tadi telah Anda saksikan podcast bersama Kapolres Jepara dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tentunya banyak sekali manfaat dan juga keberkahan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara. Dan kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh Mbak Rofiko. Assalamualaikum Mbak Rofiko. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Tadi podcast bersama Bapak Kapolres sudah kita laksanakan. Seperti apa kira-kira kesan-kesan dari Mbak Rofiko selaku polisi poluan di Kabupaten Jepara ini, Mbak? Baik Mbak Dinda, Masya Allah sekali, sangat luar biasa karena di tengah-tengah kesibukan beliau Pak Kapolres masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, melaksanakan podcast bersama DK Production tentunya. Iya. Dan tadi ada bagi-bagi takjil, juga ada periksa donor darah kesehatan ya, cek kesehatan. Banyak sekali yang dilakukan oleh Polres Jepara menjelang Idul Fitri dan selama 1 bulan Ramadan ini. Betul Mbak Dinda, jadi memang programnya Pak Kapolres hampir setiap sore melaksanakan bagi takjil untuk masyarakat Kabupaten Jepara, juga memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Jepara yang membutuhkan. Mungkin ada cek
tensi ya. dan kalau memang membutuhkan obat akan dikasih obat. Ya, luar biasa Mbak Rofiko, dan terima kasih atas kebersamaannya, kami selalu didampingi. Ya, Pemirsa, itu tadi ngobrol-ngobrol bersama Mbak Rofiko, dan tentunya dari kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.